Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari tafsir surah Hud. Dimulai dari ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang mulia ini, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa saja yang dia menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami berikan, kami penuhi dan sempurnakan bagi mereka amalan mereka di dalamnya. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka sedikit pun tidak dikurangi dari bagian mereka dari dunia. Abdullah bin Abbas mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan bahwasanya ayat ini, inna ahla riya yu'tuna bi hasanatihim fid dunya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya orang-orang yang dia riya, maka diberikan bagi mereka kebaikan mereka di dunia, dan sedikit pun tidak dizalimi mereka, di mana seseorang ketika dia beramal soleh semata-mata ingin mendapatkan dunia, baik amal soleh berupa puasa, salat malam, dan seluruh amalan yang dia lakukan hanya menginginkan dunia, maka Allah SWT memberikan baginya seluruh bagian dia di dunia, sedangkan amalan tersebut tidak bermanfaat atau tidak berguna baginya di akhirat. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, makna dari ayat ini, bahwasanya siapa saja yang dia menginginkan kehidupan dunia, siapa saja yang dia beramal karena dunia atau untuk dunia, itu maksud dari ayat ini. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa yang dia menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Maksudnya kata Abdullah bin Abbas yaitu ahlur riya. Orang-orang yang dia riya itu orang-orang yang senantiasa memperlihatkan amalannya kepada orang lain, di mana tujuannya dia beramal agar dia dipuji atau agar dia mendapatkan sesuatu dari dunia, semata-mata yang dia harapkan hanya dunia saja.
Seluruh amal ibadah yang dia lakukan, dia pengennya dengan amalan tersebut mendapatkan dunia. Maka Allah SWT katakan, Allah akan berikan itu semua. Allah sempurnakan bagi mereka hal tersebut dan tidak sedikit pun dikurangi bagian mereka di dunia. Tetapi mereka di akhirat, kata Allah SWT, tidak ada bagian mereka sedikit pun di akhirat kecuali neraka. Dan seluruh amal yang dia lakukan di dunia dihapuskan oleh Allah SWT karena mengharapkan dunia. Dan batal, wa batilun ma kanu ya'malun, dan apa yang mereka lakukan itu batal, artinya sia-sia, tidak bermanfaat. Ya, naudzubillah, seorang yang dia beramal semata-mata hanya menginginkan dunia, mengharapkan dunia dari amalannya, maka Allah berikan itu di dunia. Tapi dia tidak dapat apa-apa di akhirat. Tentunya sungguh merugi orang ini. Dan kita berlindung kepada Allah dari sifat atau niat tersebut. Karena tentunya orang ini benar-benar merugi. Apa yang dia dapatkan di dunia itu hanya sementara. Sedangkan yang akan dia nikmati di akhirat itulah yang sebenarnya. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya perbuatan riya adalah amalan yang sangat berbahaya, di mana riya bisa menghapuskan amalan. Seorang melakukan kebaikan, riyaan, riya mengharapkan balasan di dunia, atau dia ingin dipuji dan sebagainya, maka Allah SWT tidak berikan pahala bagi dia. Allah SWT katakan dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka anisyirki, faman asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku tidak butuh kepada orang yang dia menyekutukanku. Siapa saja yang dia beramal dengan satu amalan yang dia berharap dari amalan tersebut, yaitu balasan dari yang lain, dia berharap ketika dia beramal selain Allah SWT, maka Allah katakan, aku tinggalkan dia dan apa yang dia niatkan tersebut. Maka ini bahaya riya, di mana riya kata Nabi adalah asyirkul asghar atau asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Dan inilah amalannya orang-orang munafik, atau amalannya atau sifat orang munafik, yaitu nifak akbar, di mana mereka secara zahir menampakkan Islam, di mana mereka beramal dengan amalan Islam, tapi di dalam hatinya tidak ingin mendapatkan ganjaran dari Allah SWT, semata-mata hanya ingin mendapat pujian dari manusia, atau karena takut kepada manusia dan sebagainya. Maka ini adalah salah satu sifat ya dari orang munafik, yang mereka memperlihatkan Islam, memperlihatkan amal soleh secara zahir, tapi batinnya sebaliknya. Dan ini juga mungkin amalannya orang-orang ya di luar Islam, orang-orang kafir. Di sini disebutkan juga yang dimaksud dalam ayat ini adalah Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, yang mereka melakukan, mungkin ada kebaikan yang mereka lakukan yang sifatnya sosial, mereka berinfak, bersedekah dan sebagainya, atau membantu yang sifatnya kemanusiaan, tapi amalan tersebut tidak bermanfaat karena mereka hanya menginginkan dunia.
Maka ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan kita akan bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya kita ketika beramal tersebut mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, bukan dunia. Ibadah yang kita lakukan atau kita membantu, bersedekah dan sebagainya mengharap ridho Allah, balasan dari Allah. Inilah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan itu jika mengharapkan selain Allah maka dihapuskan amalan tersebut. Tidak berpahala. Amalan yang seseorang mengharapkan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas itu bukan perkara yang ringan. Bukan perkara yang mudah. Di mana keikhlasan adalah syarat diterimanya amalan kita. Di mana keikhlasan adalah menjadi pondasi dasar amalan kita diterima. Kalau tidak ada keikhlasan, maka amalan tidak diterima. Apapun amalan yang kita lakukan. Baik itu ibadah mahdhah, artinya ibadah semata-mata hak Allah, atau ibadah yang berkaitan dengan hak manusia atau sosial. Maka kita hanya mengharap Allah. Balasan dari Allah. Ini yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-17, Allah SWT mengatakan, afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduh fala taku fi miryatin min innahu al-haqqu min rabbik walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Dalam ayat ini Allah SWT mengingatkan kita akan kebenaran Islam dan juga Al-Quran. Allah SWT mengatakan, apakah orang yang dia berada di atas kebenaran, berada dengan membawa bukti dari Rabb-nya, kemudian ada saksi yang membaca kebenaran tersebut, dan juga ada kitab sebelumnya yaitu kitab Musa yang membenarkan juga apa yang dibawa oleh Rasul tersebut. Yang mana kitab Musa itu Taurat sebagai imaman wa rahmah. Allah turunkan sebagai imam, maksudnya imam adalah untuk diikuti kitab tersebut, untuk diamalkan dan diikuti oleh pengikutnya. Warahmah, dan menjadi rahmat bagi umat Bani Israel ketika itu dan bagi orang yang mengamalkannya. Allah SWT mengatakan bahwasanya apakah orang yang dia berada di atas kebenaran, yang membawa kebenaran dari Rabb-nya itu Rasulullah SAW, dan ada malaikat yang menyampaikan wahyu, dan juga ada kitab Taurat sebelumnya yang juga membenarkan akan adanya akan datangnya Nabi SAW yang membawa Al-Quran. Maka ada orang-orang yang mereka beriman, di mana mestinya orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, mereka beriman kepada Rasulullah SAW karena kedatangan Nabi sudah disebutkan dalam kitab Taurat dan juga Injil. Tapi mereka justru tidak beriman. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya ayat ini menjelaskan tentang keadaan orang-orang beriman, di mana mereka berada di atas fitrah. Di mana ketika seseorang berada di atas fitrah,
yang Allah ciptakan manusia di atasnya, pasti mereka akan mengakui kebenaran Islam dan kebenaran Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka disebutkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, kullu mauludin yuladul alal fitrah. Setiap anak pasti dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu Islam. Secara fitrah maka manusia itu pasti membenarkan Islam. Karena memang dilahirkan dalam keadaan Islam. Membenarkan Al-Quran. Tapi kata Nabi, fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tapi yang merubah anak itu adalah kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Allah SWT katakan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim. Maka hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus yang Allah SWT menciptakan manusia di atas fitrah itu, yaitu fitrah mengenal Allah, menerima Islam dan Al-Quran. Itu fitrah. La tabdila li khalqillah. Tidak ada yang bisa merubah apa yang sudah Allah ciptakan, yang Allah sudah tentukan. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Maka Allah SWT mengatakan dalam ayat ini bahwasanya Rasulullah SAW ketika membawa syariat datang dengan bayyinah, dengan bukti dari Allah SWT. Salah satu bukti itu sendiri adalah Al-Quran, di mana Al-Quran menjadi bukti kebenaran Rasulullah SAW. Kenapa Al-Quran menjadi bukti kebenaran Rasul? Karena Al-Quran sejak diturunkan sampai hari ini tidak ada satupun manusia ataupun jin, makhluk yang bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Maka Al-Quran menjadi mukjizat, bukti kebenaran kerasulan Nabi SAW. Bahwasanya yang mendatangkan Al-Quran Allah SWT, pencipta alam ini. Sebab kalau Al-Quran buatan manusia, pasti sudah ada yang bisa menyamai Al-Quran. Ini fitrah yang mesti manusia menerima fitrah tersebut, menerima Islam. Tapi ternyata tidak. Wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduh. Kata Allah SWT, ada sebagian, dan siapa saja di antara mereka yang kufur terhadap Al-Quran, terhadap Islam, yang mereka minal ahzab, dari berbagai macam kelompok orang-orang kafir Quraisy, Yahudi dan Nasrani, mereka kufur kepada Al-Quran. Kata Allah SWT, fannaru mau'iduh, maka sebagai janji buat mereka adalah neraka. Allah menjanjikan neraka buat mereka. Kemudian Allah katakan, fala taku fi miryatin. Janganlah Anda ragu akan kebenaran Islam. Innahul haq mir rabbik. Bahwasanya Al-Quran ini benar-benar kebenaran yang datang dari Allah SWT. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Tapi kebanyakan manusia tidak beriman kepada Al-Quran. Jadi sebenarnya secara fitrah manusia itu mengenal Allah, dan secara fitrah mestinya manusia menerima Al-Quran. Itu fitrah sebenarnya. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Mestinya mereka meyakini sesuatu yang itu di luar batas kemampuan mereka. Mukjizat yang Allah berikan ini. Tapi ternyata mereka tidak, atau sebagian besar manusia tidak beriman. Allah SWT mengingatkan, janganlah Anda ragu akan kebenaran Islam, akan kebenaran Al-Quran. Bahwasanya Rasulullah SAW Allah utus untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab saja, tapi kepada seluruh manusia, bahkan kepada jin. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Kami tidaklah mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, basyiran wa nadhira. Maka dakwah Rasulullah SAW itu untuk seluruh
manusia. Bukan hanya khusus kepada orang Arab. Maka hendaknya kita beriman akan kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam. Yang tadi Allah sebutkan, secara fitrah manusia mestinya beriman. Tapi sebagaimana yang Allah sebutkan dalam hadis qudsi, Allah katakan, Inni khalaqtu ibadi hunafa. Sungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku lurus. Hunafa artinya adalah jauh dari kesyirikan. Faja'adhumus syayatin fajtalathum an dinihim. Maka datanglah kepada mereka syaitan, kemudian memalingkan mereka dari Islam, memalingkan mereka dari tauhid. Haramat alaihim ma ahlaltu lahum. Dan syaitan tersebut menghalalkan, dan syaitan tersebut mengharamkan apa yang aku halalkan kepada mereka. Maka di sini bisa kita lihat ya, di mana kesyirikan terjadi itu tentunya karena syaitan yang memang menggelincirkan manusia. Tergelincir manusia oleh syaitan. Sengaja agar menjadi teman dia di neraka. Maka Allah SWT mengatakan dalam hadis ini, aku ciptakan manusia, hambaku hunafa. Hunafa artinya lurus, jauh dari kesyirikan. Hanif artinya jauh dari kesyirikan. Bertauhid, tidak menyekutukan Allah SWT. Tapi ternyata mereka disesatkan dan dipalingkan oleh syaitan. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah SWT menjelaskan, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Dan siapakah orang, kata Allah SWT, yang lebih zalim ya, daripada orang yang dia berdusta atas nama Allah SWT. Yaitu ketika mereka mendustakan apa yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang disampaikan kepada Rasul, Al-Quran, mereka dustakan. Allah katakan, siapakah orang yang paling zalim daripada orang yang dia berdusta atas nama Allah atau mendustakan Allah SWT, tidak mempercayai apa yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran. Yang mana Allah katakan, ulaika yu'raduna ala rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang akan nanti dihadapkan di hadapan Allah dan dihisab oleh Allah SWT. Wa yaqulul ashhad, kemudian para saksi mengatakan terhadap mereka, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Mereka inilah orang-orang yang mendustakan Rabb mereka. Itu orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, Nasrani yang mereka tadi kita sebutkan mestinya beriman kepada Al-Quran. Terutama Yahudi dan Nasrani yang mereka diberitahu oleh Allah SWT dalam kitab Taurat dan Injil akan kedatangan Rasulullah. Mestinya mereka beriman. Tapi mereka tidak beriman. Justru mereka dustakan. Justru mereka menuduh Nabi SAW pendusta. Atau mereka katakan Nabi tukang sihir, atau orang gila dan sebagainya. Mereka mendustakan. Allah SWT katakan, siapakah orang yang paling buruk, yang paling zalim daripada orang yang dia berdusta atas nama Allah SWT, mendustakan Allah SWT. Dan di akhirat nanti, di hari kiamat, para saksi disebutkan di sini, maksudnya para saksi adalah para malaikat, para nabi dan rasul. Itu akan bersaksi terhadap orang-orang kafir bahwasanya mereka telah mendustakan Rabb mereka.
Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah bahwasanya laknat Allah Subhanahu wa taala itu buat orang-orang yang zalim, yang dia mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan Islam, mendustakan Al-Qur'an. Di mana apa yang mereka lakukan di dunia ini? Bentuk kedustaan mereka salah satunya adalah Allah katakan dalam ayat selanjutnya, alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Mereka itulah orang-orang yang mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Ini bentuk mereka mendustakan Al-Quran dan Islam. Mereka tidak percaya kepada Islam. Kita bisa baca sejarah. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, maka orang-orang musyrik mendustakan dan menghalangi manusia untuk mengikut Rasulullah SAW. Itu masuk ke dalam Islam. Begitu juga orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ketika Rasulullah SAW berdakwah di Madinah, orang Yahudi yang mestinya mereka beriman dan mereka tahu sebenarnya ini Rasul yang dijanjikan sebagaimana yang disebutkan dalam Taurat. Tapi justru mereka mendustakan. Bahkan bukan saja mereka mendustakan, mereka mengajak orang untuk tidak masuk Islam, menghalangi manusia untuk tidak masuk Islam. Agar manusia tidak masuk Islam. Dihalangi manusia dengan berbagai macam propaganda, menyebarkan isu berita bahwasanya Rasulullah SAW tidak benar, pendusta dan sebagainya. Ini orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Yang Allah tadi katakan, siapa yang paling zalim daripada orang ini lagi? Yang dia tidak membenarkan Islam dan tidak membenarkan Al-Quran dan bahkan mengajak manusia, menghalangi manusia dari kebenaran. Alladzina yasudduna an sabilillah. Mereka senantiasa yasuddun, tidak pernah berhenti berarti. Yasuddun senantiasa. Terus menerus menghalangi manusia dari jalan Allah. Ini orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Terus tidak akan berhenti. Yasuddun itu pakai fi'il mudhari, artinya terus menerus. Faedahnya disebutkan. Senantiasa dia menghalangi manusia dari jalan Allah SWT. Wa yabghunaha iwaja, dan mencari-cari celah kejelekan aib Islam. Berusaha mencari-cari kelemahan Islam ataupun Al-Quran. Dan tidak mungkin mereka dapatkan itu. Itu yang mereka inginkan. Ini orang-orang tipikal orang-orang yang dia mendustakan Allah SWT. Senantiasa menghalangi manusia dari kebenaran. Kemudian berusaha mencari celah atau mencari aib, mencari-cari kesalahan Islam ataupun Al-Quran. Wahum bil akhirati hum kafirun. Mereka inilah orang yang kafir terhadap hari akhirat. Maksudnya tidak beriman kepada hari akhirat. Mereka tidak percaya akan hari berbangkit. Mereka tidak meyakini akan adanya hari pembalasan. Menurut mereka kehidupan hanya di dunia saja. Allah SWT katakan, ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardh. Wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahumul 'adzab. Ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Mereka inilah orang-orang yang mereka tidaklah mereka bisa luput dari azab Allah SWT di dunia. Bisa juga diartikan mu'jizina fil ardh, bahwasanya dia tidak akan bisa melemahkan di dunia ini. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardh. Mereka tidak mungkin luput dari Allah SWT di muka bumi ini. Di mana Allah SWT melihat, di mana Allah SWT mengawasi mereka. Dan juga tidak mungkin mereka melemahkan Islam dan Al-Quran. Wa ma kana lahum min dunillahi min awliya, dan tidak ada bagi mereka penolong selain dari Allah. Artinya apa? Tidak mungkin ada penolong bagi mereka dari azab Allah SWT selain Allah sendiri.
Yang mana Allah SWT kata yudha'afu lahumul adzab, maka Allah SWT melipat gandakan azab bagi mereka nanti di akhirat. Ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yubsirun. Mereka tidak mampu mendengar dan juga mereka tidak bisa melihat. Apa maksudnya tidak mendengar, tidak melihat? Tidak mampu mendengar kebenaran kemudian mengambil faedah dari kebenaran itu. Tidak mampu melihat kebenaran kemudian mengamalkannya. Itu maksudnya. Ya mereka mendengar bahwasanya ini benar, tapi apa? Mereka tolak kebenaran itu. Maka Allah katakan, "Maka nu yastati'una sama." Maka hakikat dari seorang mendengar adalah melaksanakan apa yang dia dengar. Jadi kalau seorang mengatakan, "Apakah kamu mendengar?" Iya. Apa bukti mendengar? Laksanakan apa yang dia dengar. Tapi kalau seandainya dia tidak melaksanakan apa yang dia dengar, berarti apa? Seolah-olah dia nggak dengar. Itu menurut Allah SWT. Maka nu yastati'una sama. Mereka hakikatnya tidak punya pendengaran. Tidak bisa mendengar mereka. Kenapa? Mereka mendengar ini benar. Ini perintah Allah, tapi tidak dikerjakan. Berarti sama aja mereka seolah-olah nggak dengar. Jadi bukti seorang itu mendengar apa? Ketika Allah SWT misalnya memerintahkan, lakukan ini. Aku dengar apa? Laksanakan. Tapi kalau cuma dengar tapi tidak dilaksanakan, berarti nggak dengar namanya. Karena nggak ada faedahnya. Wa ma kanu yusirun, dan mereka tidak bisa melihat kebenaran. Ini sudah dilihat tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Tanda-tanda kebenaran sudah ada di hadapan mereka. Tapi tidak dilaksanakan, tidak diterima kebenaran itu. Malah ditolak, berarti mereka buta. Sama saja mereka tidak melihat kebenaran. Maka ini hakikat dari sebuah penglihatan adalah mengamalkan apa yang dilihat. Bukan hanya sekedar melihat dengan mata kepala, tapi tidak dilakukan, tidak diterima. Buat apa itu? Tidak bermanfaat. Maka pendengaran dan penglihatan itu dikatakan seorang benar-benar mendengar, melihat kalau dia mengamalkan apa yang dia dengar dan dia lihat. Itu dikatakan melihat. Itu dikatakan mendengar. Tapi kalau seandainya dia mendengar, melihat kebenaran, tapi tidak dilaksanakan, dianggap oleh Allah tidak punya pendengaran. Tidak bisa mendengar berarti. Ini hakikatnya. Allah SWT katakan, Ula'ikal ladhina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka inilah orang-orang yang mereka rugi diri mereka di dunia. Orang-orang yang mereka merugikan diri mereka sendiri. Khasiru anfusahum. Mereka inilah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Dengan mereka tidak beriman kepada kebenaran yang mereka lihat, kepada kebenaran yang mereka dengar. Ini orang yang rugi. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan mereka tersesat disebabkan apa yang mereka dustakan. Maka seorang bisa jadi tersesat, kenapa? Karena ketika dia melihat kebenaran, mendengar kebenaran, kemudian dia tidak menerima. Bahkan mereka dustakan. Inilah yang membuat seorang tersesat. Dia sudah tahu ini kebenaran, dia sudah dengar, ini sudah lihat, tapi tidak dilaksanakan. Ini menjadi satu langkah atau menuju, ini adalah jalan menuju kesesatan. Maka seorang mestinya ketika dia mendengar kebenaran, melihat kebenaran, dia laksanakan. Sebab kalau dia tinggalkan, jangan-jangan apa? Ya, ketika dia meninggalkan itu adalah jalan menuju kesesatan. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka tersesat dari kebenaran terhadap apa yang mereka dulu dustakan. Mereka berdusta. Mendustakan ayat Allah maksudnya bagaimana? Baik secara lisan dia tidak percaya atau dengan perbuatan dia tidak amalkan. Itu berarti mendustakan. Allah SWT kata, la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Pasti benar kata Allah SWT. Sungguh mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi. La jarama artinya pasti.
atau la jarama artinya benar. Sungguh mereka di akhirat adalah orang yang paling merugi. Kenapa paling merugi? Mereka sudah melihat kebenaran di dunia. Sudah mendengar tapi mereka berpaling. Tapi mereka dustakan, tidak mereka amalkan. Ini orang yang paling rugi di akhirat. Karena tentunya mereka akan dihisab oleh Allah SWT. Hujjah sudah sampai kepada mereka, tapi mereka tidak terima, maka Allah SWT tentunya akan siksa mereka karena kebenaran yang sudah datang kepada mereka. Kemudian setelah Allah SWT menceritakan keadaan orang-orang munafik ataupun orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Al-Quran dan juga kepada Islam, tidak beriman kepada Nabi SAW, maka Allah SWT menyebutkan keadaan orang-orang yang beriman. Ya, ketika Allah SWT dia menceritakan bagaimana keadaan orang-orang kafir ini, orang-orang yang membantah, mendustakan ayat-ayat Allah SWT, maka setelah itu Allah SWT menyebutkan keadaan orang yang beriman. Allah SWT mengatakan innal ladzina amanu wa amilus solihat wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Yaitu Allah SWT mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian wa akhbatu ila rabbihim, kemudian mereka senantiasa taat kepada Allah, ulaika ashabul jannah, mereka itulah penduduk surga, hum fiha khalidun, dan mereka itu kekal di dalamnya. Maka tentunya Allah SWT dalam banyak Al-Quran, dalam banyak ayat dalam Al-Quran, yang senantiasa ketika selesai menyebutkan sifat atau ciri atau keadaan orang-orang kafir atau orang musyrik, maka setelah itu menyebutkan tentang orang beriman. Maka dalam ayat ini Allah SWT sebutkan, setelah tadi menyebutkan tentang keadaan orang kafir, Allah SWT mengatakan bagaimana tentang orang beriman. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman, kemudian beramal soleh, kemudian wa akhbatu ila rabbihim, senantiasa taat kepada Allah. Senantiasa dia istiqamah di jalan Allah SWT. Tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Mereka itulah orang-orang yang mereka mendapatkan surga Allah SWT, menjadi penduduk surga. Hum fiha khalidun, yang mana mereka di dalamnya kekal. Kemudian Allah katakan matsalul fariqaini kal a'ma wal asami wal basir was sami. Permisalan, perumpamaan dua kelompok ini, itu kelompok orang kafir yang mereka tidak beriman kepada Al-Quran, kepada Rasul, dengan orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh dan senantiasa taat kepada Allah. Perumpamaan dua kelompok ini kata Allah SWT, kal a'ma wal asam wal basir was sami. Seperti orang buta dan tuli dan orang yang mendengar, orang yang melihat dan mendengar. Yaitu orang yang pertama, kelompok pertama diibaratkan oleh Allah SWT, orang kafir itu apa? A'ma, buta dan tuli. Fa innaha la ta'mal absar walakin, bahwasanya Allah SWT katakan fa innahu la ta'mal absar, bahwasanya penglihatan mereka tidak buta, walakin, tetapi yang buta adalah al-qulub fi sudur, yaitu hati mereka yang buta. Maka Allah SWT mengatakan perumpamaan orang-orang yang mendustakan Al-Quran kal a'ma, seperti orang yang buta. Apa yang buta? Buta hatinya, tidak mau menerima kebenaran. Wal asam, tuli, nggak bisa dengar.
Walaupun dia dengar ayat, dengar orang bicara tapi tidak diterimanya. Maka perumpamaan mereka seperti orang yang buta dan tuli. Dan adapun orang beriman wal basir was sami. Orang yang melihat dan mendengar. Ini dua kelompok yang Allah SWT sebutkan. Perumpamaan kedua kelompok ini seperti orang buta dan tuli dan orang yang melihat dan mendengar. Hal yastawiyani masalah. Apakah sama kedua kelompok ini? Permisalan dari dua kelompok ini? Tidak. Apakah sama kata Allah? Tentunya jawabannya tidak. Afala tadzakkarun. Allah SWT bukan menginginkan jawaban, sebab jawabannya jelas. Tapi Allah katakan afala tadzakkarun, apakah mereka tidak berfikir? Apakah mereka tidak mentadaburi, tidak memikirkan, merenungkan bahwasanya apa? Dua kelompok ini berbeda. Kelompok orang yang beriman kepada Allah dengan orang yang tidak beriman. Kelompok orang yang dia menerima kebenaran Islam dengan yang menolak dan mendustakan Islam. Kelompok yang mereka taat dan patuh kepada Rasul dengan orang yang mereka membangkang dan durhaka kepada Rasul. Tentunya berbeda. Maka Allah SWT mengatakan dalam ayat ini, afala tadzakkarun, apakah mereka tidak merenungkan, memikirkan bahwasanya kedua kelompok ini tidak sama di dunia dan juga tentunya tempat mereka di akhirat juga tidak sama. Nah, wallahu ta'ala mungkin ini beberapa ayat yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini dan kita lanjutkan nanti. Ayat yang ke-25 dari surah Hud yang dalam ayat ini Allah SWT akan memulai nantinya kembali menyebutkan kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan kaumnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.